Apa yang benar-benar dibutuhkan dalam menciptakan teater? Apa? Peter Brook, seorang sutradara hebat dari Inggris, pernah menjawab dengan sederhana, sekaligus tidak sederhana. Ia berkata, "Saya bisa mengambil ruang kosong dan menyebutnya panggung. Kemudian seorang pria berjalan di ruang itu, sementara yang lainnya menyaksikannya. Dan itulah yang disebut teater." Pernyataan itu bukan sekadar definisi minimalis semata, tetapi pernyataan filosofis yang mengguncang. Peter Brook menolak segala kemewahan dalam teater, efek cahaya yang berlebihan, dekorasi, dan ilusi yang megah. Bagi Brook, esensi teater terletak pada pertemuan yang paling mendasar antara aktor, ruang, dan penonton. Dari situlah ia dikenal sebagai penggagas konsep The Empty Space. Peter Brook lahir di London 21 Maret 1925. Sejak muda ia sudah dikenal sebagai sutradara dengan karir yang cemerlang di Royal Shakespeare Company. Ia banyak menyutradarai karya-karya Shakespeare dengan penafsiran yang segar, dengan kedalaman psikologis, berikut relevansi sosial tokoh-tokohnya. Dalam perjalanannya yang panjang, karyanya sering dibagi dalam 3 periode besar. Periode pertama, Brook menempuh masa magang profesionalnya dengan intensitas luar biasa. Pada usia 22 tahun, ia sudah menjadi sutradara di Royal Opera House, Covent Garden. Hingga usia 38, ia telah menyutradarai lebih dari 40 produksi, termasuk 9 drama Shakespeare dan 7 opera besar. Masa ini disebutnya sebagai periode teater gambar, ketika panggung masih dipisahkan dari penonton dan visi sutradara masih mendominasi estetika. Avoid my sight. Cornwall and Albany, with my 2 daughters' dowers, digest this third. I do invest you jointly with my power. Ourself by monthly courts, with reservation of 100 nights by you to be sustained. Periode kedua, Brook memasuki periode refleksi dan eksperimen. Ia semakin kritis terhadap teater mapan yang dianggapnya mematikan atau deadly theater. Teater yang kaku, sekadar mengulang tradisi tanpa ruh kehidupan. Puncak karyanya adalah A Midsummer Night Dream 1970 yang secara radikal menghidupkan Shakespeare dengan energi akrobatik dan nuansa sirkus. Titik balik menuju teater yang lebih langsung, cerah, dan terbuka. Speak thou now! Yeah! Periode ketiga, Brook mendirikan International Center for Theatre Research di Paris. Bersama kelompok multikultural ini, dengan aktor-aktor yang telah ditempa dengan latihan yang ketat, ia melakukan penelitian lintas budaya, eksplorasi, improvisasi, dan pencarian bentuk teater yang universal. Karya pentingnya mencakup Orges de Persepolis, Conference of the Bird, La Tragédie de Carmen, Epos de Mahabharata, The Tempest, hingga The Man Who. Pada periode ini, fokus Brook bergeser ke pengembangan aktor, pencarian transparansi tubuh, serta teater sebagai ruang transformasi spiritual dan sosial. Dari sinilah lahir pencarian radikal Brook, teater yang melintasi bahasa, tradisi, dan sistem estetika demi menemukan akar paling dalam dari pengalaman manusia. Dramaturgi Peter Brook dibangun di atas prinsip bahwa teater harus dikembalikan kepada esensinya, tubuh aktor, ruang kosong, dan imajinasi penonton. Panggung bagi Brook bukanlah tempat untuk mengulang-ulang kebiasaan, melainkan tempat untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar baru. Kesederhanaan yang ia gunakan sering disalahpahami sebagai minimalisme semata. Padahal bagi Brook, kesederhanaan adalah hasil distilasi panjang, pemurnian bentuk artistik hingga hanya yang paling vital yang tersisa. Sebuah kursi dapat menjadi tahta raja, sehelai kain dapat menjelma lautan, bahkan tubuh seorang aktor dapat membuka dunia tak terbatas.
Yang terpenting bukanlah kemewahan visual, tetapi bagaimana simbol sederhana itu memicu imajinasi kolektif penonton. Dalam proses latihan, Brook menekankan apa yang ia sebut sebagai transparansi aktor. Transparansi bukan berarti kosong, melainkan kemampuan aktor untuk tidak menutup dirinya dengan teknik, ego, atau keinginan mengesankan orang lain. Aktor yang transparan hadir sepenuhnya, tubuh, suara, dan jiwa, sehingga energi kehidupan dapat mengalir tanpa hambatan. Dramaturgi Brook dengan demikian bukan hanya sekadar menyusun adegan, melainkan membangun atmosfer bahwa aktor dengan tubuhnya lebih bisa berbicara langsung ketimbang naskah itu sendiri. Brook tidak pernah menganggap teaternya sebagai tujuan akhir. Baginya, teater adalah sarana penelitian, sebuah laboratorium untuk menggali kehidupan. Hal ini tercermin dari pendirian International Center for Theatre Research di Paris pada 1971. Bersama kelompoknya, Brook melakukan perjalanan ke Afrika, Timur Tengah, hingga ke Asia. Bukan untuk menemukan eksotisme budaya, tetapi untuk menemukan pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar. Apa yang membuat teater bisa hidup di hadapan manusia, dimanapun mereka berada? Metodenya sederhana sekaligus radikal. Pertunjukan dilakukan di ruang-ruang tak lazim, di desa terpencil, penjara, rumah sakit, atau bahkan gurun pasir. Konteks-konteks ekstrim ini memaksa aktor untuk menemukan kembali inti dari kehadiran mereka. Tidak ada lampu sorot, tidak ada panggung mewah, hanya tubuh, suara, dan tatapan penonton. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa teater adalah perjumpaan langsung yang melintasi bahasa, agama, atau kebangsaan. Brook juga memperkenalkan gagasan tentang produksi tersembunyi, bahwa di balik mise-en-scene yang terlihat selalu ada lapisan tak kasat mata, energi antara aktor dan penonton, resonansi emosional yang tercipta di ruang bersama. Inilah yang sebenarnya menentukan apakah sebuah pertunjukan hidup atau mati. White's excrement is just as black as ours. Meski tidak selalu menyajikan agitasi politik secara eksplisit, karya-karya Brook memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia menolak teater komersial yang hanya menghibur atau mengulang-ulang tradisi demi estetika. Sebaliknya, ia menciptakan ruang di mana aktor dan penonton dapat bersama-sama mengalami sesuatu yang nyata. Namun, dimensi sosial dari karya Peter Brook tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritualitasnya. Bagi Brook, teater adalah ritual modern, bukan ritual agama, tetapi sebuah pengalaman kolektif yang menghubungkan manusia pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, higher dimension. Inilah yang ia sebut sebagai holy theater, teater yang sanggup menyentuh yang tak terlihat, membangkitkan rasa keterhubungan, dan membuka ruang transendensi di tengah kehidupan sehari-hari. Dalam pemahamannya, teater adalah tindakan remembering, menyatukan kembali bagian-bagian yang tercerai-berai, baik dalam diri individu maupun dalam masyarakat. Dengan demikian, pertunjukan bukan sekadar tontonan, tetapi media bagi penyembuhan dan kebersatuan pengalaman kemanusiaan. Di era sekarang, ketika teknologi visual dan teater New Art Media mendominasi, teater Peter Brook menemukan relevansinya. Ia mengajak kita untuk kembali menelisik tubuh kita sendiri, apa itu ruang dan apa itu penonton. Ia mengingatkan kita bahwa teater bukan terletak pada teknologinya, melainkan pertemuan organik yang tak tergantikan. Peter Brook dengan The Empty Space-nya mengajarkan kita bahwa teater adalah seni pertemuan antara aktor, ruang, dan penonton. Dan dalam pertemuan itu, selalu ada kemungkinan lahirnya kebenaran baru yang hanya bisa terjadi satu kali bersama orang-orang yang hadir. Saat ini, di sini, now and here.